Assalamualaikum, welcome back to By Siska Channel. Sebelum nonton videonya, yuk klik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari aku. Hai teman-teman bunda di rumah, mumpung kita udah mulai nih musim hujan, kita buat risoles rogut ayam yuk. Buat cemilan anget-anget gurih ditemenin teh anget sambil nunggu hujan bersama keluarga. Atau bahkan buat referensi untuk jadi ide jualan juga bisa. Yuk kita siapkan untuk bahan-bahannya. Oke, ini dia untuk bahan-bahan pembuatan risol rogut ayamnya. Kita bahas dari bahan kulitnya dulu ya. Di sini aku pakai 20 sendok makan tepung terigu. Aku ini pakai yang pro sedang ya. Lalu aku pakai 3 sendok makan tepung tapioka dan 1 butir telur serta 3 sendok makan margarin, nanti kita cairkan ya. Lalu aku butuh 1 sendok teh garamnya. Dan untuk isiannya aku pakai 250 gram daging ayam yang sudah direbus lalu disuir atau dipotong. Dan 150 gram wortel yang sudah direbus dan dipotong dadu, 150 gram kentang rebus dipotong dadu juga. Dan siapkan susu cair 150 ml dan air kaldu ayam aku pakai 50 ml. Untuk bumbunya, aku pakai 1 buah bawang bombay diiris tipis, terus 4 siung bawang putih cincang halus, 3 siung bawang merah cincang. Lalu 2 sendok makan tepung terigu. Untuk penyedapnya siapkan 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh lada bubuk. Dan untuk biar wangi, aku pakai daun bawang dan seledri secukupnya. Jangan lupa siapkan air secukupnya untuk adonan kulitnya, serta yang pasti adalah minyak goreng untuk menggoreng adonan kita nanti. Oke, kita mulai untuk masak. Let's cooking! Kita mulai untuk buat kulitnya dulu ya. Ini dia tepung terigu ditambah 1 sendok teh garam, lalu 3 sendok makan tepung tapioka. Kita pakai tepung tapioka biar nanti kulit dari risolnya ini nggak gampang pecah atau sobek ya. Terus masukkan juga 3 sendok makan margarin yang sudah dicairkan dan 1 butir telur. Lalu tambahkan air sampai batas kekentalan yang diinginkan ya. Tapi ingat, jangan sampai terlalu kental dan terlalu encer ya. Aduk merata ya untuk adonan tepungnya. Jangan sampai ada gumpalan-gumpalan tepung yang masih tersisa. Kalau memang agak kurang, airnya bisa ditambahkan. Kalau sudah dirasa teksturnya atau tingkat kekentalan keencerannya sudah pas, kita tinggal saring ya. Kita saring ini biar adonannya itu lembut, nggak ada sisa-sisa yang tadi yang dibilang kayak gerindelan tepung menggumpal gitu ya. Jadi ntar permukaan dadar kulitnya itu mulus, nggak geradakan seperti lika-liku hidup. Hahaha. Begini nih adonan setelah disaring, mulus dan lembut kan? Siapkan juga tepung panir untuk gulungan antar dan sisihkan beberapa sendok sayur adonan tepung ini ya, buat cemplungannya entar ya sebelum digoreng. Kita buat dadar kulitnya dulu ya. Banyaknya adonan yang dituangin sesuai sama besar kecilnya kulit yang kita inginkan. Usahakan dadarnya nggak usah tebal-tebal ya. Kalau udah nggak lengket, udah bisa diangkat. Dari adonan tadi aku dapat 24 dadar kulit seperti ini. Permukaannya halus dan tidak ada bolong-bolongnya. Sekarang kita beralih buat isiannya ya. Kita tumis dulu bawang putihnya sampai harum dan setengah menguning. Baru kita susul masukin bawang merah dan bawang bombaynya. Kita aduk-aduk sampai bawang bombaynya ini setengah layu. Setelah bombaynya agak layu, kita masukkan ayamnya dulu ya. Kita tumis-tumis, baru kita masukkan wortel dan kentang rebusnya yang sudah dipotong dadu tadi.
Setelah ayam, wortel, dan kentangnya tercampur rata, sekarang giliran kita tambahkan tepung terigunya yang sudah kita kasih sedikit air. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya rata. Setelah tercampur, kita masukkan air kaldu dan susu cairnya. Karena ini aku pakai susu kemasan yang 250 ml, jadi aku pakainya setengah lebih aja atau 150 ml. Tapi kalau teman-teman bunda mau rasanya lebih creamy, silahkan dihabiskan yang 250 ml atau memang mau susunya lebih banyak juga bisa. Tambahkan kaldu bubuk, lada bubuk, dan garam. Kita aduk sampai merata dan air kaldu dan susunya agak sedikit sangat. Setelah susu dan air kaldunya sangat, terakhir kita tambahkan daun bawang dan daun seledri. Kita aduk sebentar. Jika sudah merata, kita matikan api kompor dan sudah siap untuk dipakai sebagai isian dari risolesnya. Sekarang saatnya kita gulung-gulung adonan. Siapkan kulit risol, masukkan isiannya sesuai selera ya, tapi jangan sampai terlalu banyak, ntar takutnya kulitnya pecah atau sobek waktu kita gulung. Celupin di adonan tepung kulit yang kita sisihkan tadi. Terus baru kita balurkan ke tepung roti atau panir. Pastikan semua kena baluran tepung rotinya ya. Kita ulangi semua bahan sampai selesai dan semua habis. Ini dia jadi segini banyaknya. Aku goreng sedikit, sisanya aku simpan di freezer biar awet buat berapa hari ke depan. Bisa digoreng kapan aja. Waktunya kita goreng risolnya, kita panaskan banyak minyak pakai api sedang ya. Jangan lupa risolnya dibolak-balik biar matangnya merata. Kalau udah kuning keemasan kayak gini nih, udah bisa kita angkat, lalu kita tiriskan minyaknya. Kalau teman-teman bunda mau nambah, tinggal kita goreng risol lainnya yang kita sisihkan tadi. Itu dia cara pembuatan risol strogut ayam dari Baik Siska. Bisa kita cocol pakai saus kemasan atau saus kayak aku ini yang pernah aku share sebelumnya. Semoga menginspirasi buat teman-teman yang lagi nyari cemilan atau bahkan ide jualan. Dan dukung terus channel Baik Siska ini dengan cara klik subscribe, like, komen yang bangun, serta share video ini biar makin banyak yang nonton. Aku Baik Siska pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum dan bye-bye.